Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayyul ikhwah, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk hadis yang ke-135. Wa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadhharul Islam hatta takhtalifat tujaru fil bahr wa hatta takhudhal khaylu fi sabilillah. ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون من أقرأ منا من أعلم منا من أفقه منا ثم قال لأصحابه هل في أولئك من خير قالوا الله ورسوله أعلم قال أولئك منكم من هذه الأمة وأولئك هم وقود النار رواه الطبراني في الأوسط wal Bazzar bi isnadin la ba'sa bih. Dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak Islam akan menang sehingga para pedagang mereka bolak-balik di lautan, sehingga kuda-kuda berlari di jalan Allah. Kemudian akan muncul suatu kaum yang membaca Al-Quran, yang mereka menghafal Al-Quran. Mereka berkata, siapa yang lebih qari dari kami? Siapa yang lebih alim dari kami? Siapa yang lebih faqih dari kami? Kemudian Nabi bersabda kepada para sahabatnya, menurut kalian apakah mereka orang-orang yang baik? Mereka berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau bersabda, mereka itu dari kalian umat Islam ini, dan mereka itu bahan bakarnya api neraka. Dikeluarkan At-Tabrani dan Al-Awsat dan Imam Al-Bazzar dengan sanad yang tidak mengapa. Dan dikeluarkan Abu Ya'la dan Al-Bazzar, At-Tabrani juga dari hadis Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dan dari Ummul Fadl, Ummu Abdullah bin Abbas, dari Rasulullah SAW, bahwasanya beliau suatu malam berdiri di Mekah dan berkata, Allahumma hal ballag, ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan ini semua? Thalatha marat, beliau ucapkan itu 3 kali. Faqama Umar ibn Khattab, maka berdirilah Umar bin Khattab. Wa kana awwahan, dan adalah Umar orang yang awwah. Awwah itu ada 2 makna, ada banyak makna ya. Sebagian mengatakan awwah artinya yang banyak menangis, takut kepada Allah. Sebagian mengatakan awwah artinya yang banyak berdoa kepada Allah. Sebagian mengatakan awwah artinya yang banyak bertasbih memuji Allah. Ya. Maka Umar berkata, Allahumma na'am, ya Allah, iya. Ya. Wa harratta, dan engkau telah memberikan motivasi, wa jahadta, engkau telah bersungguh-sungguh, wa nasahta, dan engkau telah benar-benar memberi nasihat, wahai Rasulullah. Faqal, maka Rasulullah SAW bersabda, la yadhharanna al-iman hatta yuradda al-kufru ila mawatini. Kelak iman akan menang sehingga kekafiran akan dikembalikan ke tempat-tempatnya. Wala tukhadannal bihar bil Islam, dan kelak Islam pun akan diramaikan oleh Islam, lautan pun akan diramaikan oleh Islam. Wala ya'tiyanna 'alan nasi zamanun wa yata'allamuna fihi al-Qur'an yata'allamunahu wa yaqra'unahu, dan benar-benar akan datang kepada manusia suatu zaman yang mereka mempelajari Al-Qur'an, mengajarkan dan menghafalnya, itu membacanya. Tsumma yaqulun, kemudian mereka berkata, qad qara'na wa 'alimna faman dzal ladzi huwa khairum minna
kami sudah hafal Quran, kami sudah memahami Al-Quran. Lalu siapa yang lebih baik dari kami? Lalu Nabi bersabda, fahal fi ulaika min khair? Menurut kalian mereka itu orang-orang baik bukan? Ada kebaikan nggak pada mereka itu? Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, man ulaik? Siapa mereka wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, ulaika minkum, ulaika hum waqudun nar. Mereka itu dari kalian umat Islam, dan mereka itu adalah waqudun nar, bahan bakar api neraka, mengerikan. Dikeluarkan At-Tabrani dalam Al-Kabir dengan sanad yang hasan. Ya. Dan Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini hasan li ghairihi. Hadis ini menunjukkan ancaman orang yang terkena ujub. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan kelak Islam akan menang. Sampai-sampai para pedagang bolak-balik di lautan. Ya. Dan ternyata benar yang Rasulullah kabarkan. Di mana di zaman Khulafaur Rasyidun, ya, Islam Masya Allah. Di zaman setelahnya juga, di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, di zaman Yazid bin Muawiyah, di zaman Banu Umayyah dan Banu Abbasiyah, Islam Masya Allah. Sampai ke Afrika, sampai ke Amerika, ya, sampai ke Filipina, bahkan Filipina tadinya adalah kerajaan Islam besar. Ya, sampai ke Indonesia, sampai ke tempat-tempat yang sangat jauh, ya, dan mereka berlayar di lautan untuk berdagang dan yang lainnya. Itu sudah terjadi, Masya Allah. Lalu Nabi mengabarkan akan muncul suatu kaum yang mereka mempelajari Al-Quran, mereka mengajarkan Al-Quran, bahkan mereka menghafalkan Al-Quran, tapi rupanya mereka kena penyakit. Ini bahaya sekali ini. Itu penyakit ujub, saudaraku. Ya, bersombong, berbangga diri dengan ilmu. Apa kata mereka? Kami sudah hafal Quran, kami sudah mempelajari Al-Quran. Lalu siapa yang lebih alim dari kami? Siapa yang lebih baik dari kami? Siapa yang lebih faqih dari kami? Ya, Masya Allah. Apa kata Rasulullah SAW kepada para sahabatnya? Menurut kalian, apakah mereka itu ada pada mereka kebaikan? Apa kata para sahabatnya? Allah dan Rasulnya lebih tahu. Siapa mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, mereka itu dari umat Islam. Ya, dan mereka adalah bahan bakar api neraka. La ilaha illallah. Hati-hati saudaraku. Jangan sampai kita merasa sombong dengan banyaknya ilmu. Jangan kita merasa sombong dan ujub dengan banyaknya riwayat yang kita hafal, dengan banyaknya keilmuan kita. Tidak. Iya. Lalu kita merasa kita adalah orang yang paling alim, orang yang paling baik di dunia, orang kita merasa kita yang paling faqih, lalu kemudian meremehkan orang lain. Sungguh ya akhi, ilmu bukan untuk itu. Kita menuntut ilmu bukan untuk bersombong diri, bukan. Kita menuntut ilmu bukan menjadi orang yang ujub, bangga dengan kelebihan ilmu kita, bukan. Bangga dengan titel kita sebagai doktor ataupun yang lainnya profesor, bukan. Ilmu bukan untuk itu. Makanya Al-Hasan Al-Basri berkata, laisal ilmu bikathrati riwayah. Ilmu itu hakikatnya bukanlah dengan banyaknya hafal riwayat, bukan. Walakin al-ilm al-khasyah. Akan tetapi hakikat ilmu itu yang menimbulkan rasa takut kepada Allah, yang menimbulkan ketawaduan, ya, yang menimbulkan amal, yang menjadikan kita hamba-hamba yang tunduk dan patuh kepada Allah, yang tidak bersombong diri kepada manusia, tidak merasa ujub dengan kelebihan ilmu, karena ilmu itu hakikatnya pemberian dari Allah, saudaraku. Kalau bukan karena Allah memberikan kepada kita ilmu, kita akan menjadi orang yang awam, orang yang bodoh, yang tidak paham apa-apa. Maka sungguh sangat aneh ya kalau ada seorang di zaman sekarang ya bangga dengan ilmunya, merasa dia ya sudah senior,
sudah merasa dia sudah lama ngaji. Ada sebagian ikhwan seperti itu. Ya, karena dia sudah lama ngaji, sudah 20 tahun, berpuluh-puluh tahun, ketika melihat yang baru ngaji dipandang dengan remeh. Diremehkan. Ya. Dipandang dia dengan pelecehan. Karena merasa dirinya, saya ini ikhwan senior nih. Ya, kamu ikhwan junior. Ya. Ya, akhi, percuma kamu menuntut ilmu kalau ternyata hanya menimbulkan perasaan seperti itu. Kamu menuntut ilmu bukan untuk menimbulkan perasaan bahwa kamu ini lebih senior, lebih hebat ilmunya, lebih alim, lebih faqih, lebih baik dari orang lain. La wallah. Tapi kamu menuntut ilmu agar kamu tawadhu, agar kamu beramal saleh, agar kita semangat kepada kebaikan, agar kita berlomba dalam mendakwahi manusia kepada kebaikan dan hidayah. Subhanallah, saudaraku sekalian. Maka berhati-hatilah dengan yang namanya ujub. Wallahi, ujub ini bahaya sekali, saudaraku. Membatalkan amal, merusak pahala, bahkan menjadikan kita sebagai bahan bakar api neraka. Ya, saudaraku seiman. Azani Allah wa iyyakum. Maka subhanallah, ya ini sebagai peringatan keras ya buat kita para penuntut ilmu. Buat kita ya yang cinta ilmu dan berusaha mendalami ilmu. Jangan sampai setelah kita menuntut ilmu, kita sudah banyak ilmunya, lalu kita merasa sombong, merasa ujub, merasa diri kita lebih berilmu, lebih faqih dari orang lain, ya lebih hebat dari orang lain, lebih baik dari orang lain, lalu kemudian menganggap remeh orang lain. Ternyata Rasulullah SAW mengatakan, ulaika hum waqudun nar. Mereka itu adalah bahan bakarnya api neraka. Ya, nasallallahu salamata wal afiyah. Kita mohon kepada Allah keselamatan, saudaraku. Kita mohon kepada Allah agar ilmu kita semakin menambah ketawaduan, yang menambah kita semakin menjadi hamba yang khudu', yang tadarru', yang senantiasa tawadu', yang senantiasa ya merasa diri kita ya kurang, dan sehingga pada waktu itu kita selalu merasa kurang dan terus menambah keilmuan dan terus beramal saleh, dan kita selalu merasa khawatir ya kalau ternyata amalan kita dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk ke bab yang baru. Bab at-tarhib minal mira' wal jidal wal mukhasamah wal muhajajah wal qahri wal ghalabah wa targhib fi tarkihi lil muhiqqi wal mubtil. Bab ancaman dari ya suka bertengkar dan berdebat, ya suka beradu argumen, beradu mulut, dan ingin menang dan menguasai, dan anjuran untuk meninggalkan semua itu, baik dia di pihak yang benar maupun di pihak yang salah. Subhanallah, saudaraku sekalian, di sini beliau membawakan sebuah bab yang sangat penting kita ya pahami dan amalkan di zaman ini, karena di zaman ini mengerikan. Kita lihat di media sosial ya para penuntut ilmu yang ilmunya baru ya nggak sampai sekuku senang sekali berdebat, ya memberikan komentar-komentar yang pedas, yang mungkin sebetulnya mereka bukan penuntut ilmu, tapi hakikatnya penuntut fitnah. Ya, mereka senang berdebat dan ingin menguasai lawan atau mengalahkan lawan, bukan untuk mencari kebenaran sama sekali. Maka di sini beliau memberikan bab penting untuk kita amalkan di zaman ini. Ya, bab ya ancaman dari suka berdebat, ya adu mulut,
ingin menang, dan anjuran untuk meninggalkan itu semuanya, baik ia di pihak yang benar maupun di pihak yang salah. Ya, apakah berarti tidak boleh berdebat sama sekali? Jawab, berdebat boleh kalau memang memenuhi syaratnya. Syaratnya yang pertama apa? Yang pertama, yang berdebatnya memang betul-betul orang yang mumpuni ilmunya. Syaratnya yang kedua apa? Tujuan berdebat adalah mencari kebenaran, bukan mencari kemenangan, bukan. Ya. Di mana dia siap kalau ternyata lawannya itu di atas kebenaran dan hujahnya sangat kuat, dia siap untuk rujuk kepada pendapat lawan. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Ma naqashtu ahadan." Tidak pernah aku berdebat dengan seorang pun kecuali aku berdoa, "Allahumma ajril haqq ala lisani, fa in kuntu ala al-haqqi ittaba'ani, wa in kana al-haqqi ittaba'tuhu." Ya, tidak pernah aku berdebat sekalipun kecuali aku berdoa kepada Allah, ya Allah, alirkanlah kebenaran pada lisannya. Jika ia berada di atas kebenaran, aku akan mengikutinya. Dan jika aku yang berada di atas kebenaran, semoga ia mengikutiku. Jadi berdebat boleh apabila memenuhi syaratnya. Adapun kalau tidak memenuhi syaratnya, yang berdebat bukan orang yang alim, akhirnya yang ada apa? Ngotot-ngototan, bertengkar. Sudah begitu yang kedua, ya, tujuan perdebatannya ingin mengalahkan, bukan mencari kebenaran. Maka yang seperti ini yang akan ada apa? Ya, yang ada pasti akan adanya apa? Yaitu bertengkar, ngotot-ngototan. Siapa yang paling ngotot dia yang menang, sudah. Ya, yang disebutkan dalam hadis bahwa orang yang paling dibenci oleh Allah itu al-aladul khasim. Al-alad itu yang suka berdebat, al-khasim yang suka bertengkar. Ya, mengerikan saudaraku. Hadis nomor 138. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka al-mira'a wa huwa mubtilun bunya lahu baitun fi rabadil jannah wa man tarakahu wa huwa muhiqqun bunya lahu fi wasatiha wa man hasuna khuluquhu bunya lahu fi a'laha. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa lafdhu lah wa Ibnu Majah wal Baihaqi wa qala Tirmidzi haditsun hasan. Dari Abu Umamah, semoga Allah meridainya, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang meninggalkan perdebatan dalam keadaan ia di pihak yang salah, maka akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di pinggiran surga. Masya Allah. Dan siapa yang meninggalkan perdebatan dan ia di pihak yang benar, maka akan dibangunkan untuknya rumah di pertengahan surga, di tengah surga. Dan siapa yang baik akhlaknya, akan dibangunkan untuknya di sebuah rumah di bagian paling tinggi dari surga. Masya Allah. Masya Allah. Lihatlah saudaraku sekalian. Hadis 139 juga sama. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah wa bi baitin fi wasatil jannah wa bi baitin fi a'lal jannah liman taraka al-mira' wa in kana muhiqqan wa taraka al-kadhib wa in kana mazihan wa hasuna khuluquhu. Aku menjamin dengan rumah di pinggiran surga. Bagi siapa? Bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun ia di pihak yang benar. Dan aku menjamin sebuah rumah di tengah surga. Buat siapa? Buat orang yang meninggalkan dusta walaupun ia bercanda. Dan aku menjamin dengan rumah di surga yang paling tinggi. Bagi siapa? Bagi orang yang bagus akhlaknya.
Masya Allah, subhanallah. Saudaraku sekalian, lihatlah bagaimana Nabi SAW menjamin rumah di surga. Di pinggiran surga, di pinggir surga itu lebih baik daripada di pinggiran kota kumuh, saudaraku. Kota manapun di dunia yang paling hebat, yang paling mentereng, ya di pinggirannya tetap saja pinggiran surga luar biasa. Di dalam surga yang kenikmatannya tidak mungkin bisa disamakan dengan kenikmatan dunia. Siapa yang dijamin ya oleh Allah, oleh Rasulullah SAW dengan rumah di pinggiran surga? Kata Rasulullah, bagi mereka yang meninggalkan perdebatan, walaupun ia di pihak yang benar. Lihat di zaman sekarang, ketika kita tidak mau berdebat, kita dianggap apa? Kita dianggap pengecut. Ya. Wallahi bukan berarti kita mengharamkan perdebatan sama sekali, tapi di sana ada perdebatan yang boleh kita lakukan kalau memang kita tahu kita dan lawan kita sama-sama mau mencari kebenaran, atau tujuan kita untuk membela kebenaran agar kebatilan itu terhempas. Ya. Tapi kalau kita tidak mampu, yang ada akhirnya terjadi pertengkaran, atau kita tahu bahwa lawan kita ngeyel orangnya, ya disampaikan berbagai macam hujah, tetap saja ditolak, padahal sebetulnya hujah dia lemah. Seperti ini buat apa manfaatnya? Hanya mengeraskan hati saja. Ya. Maka meninggalkan perdebatan itu lebih baik, saudaraku. Karena suka berdebat itu mengeraskan hati, saudaraku. Ya, para ulama mengatakan man futiha lahu babul jadal ughliqa anhu babul amal. Siapa yang dibukakan kepadanya pintu berdebat, biasanya ditutup darinya pintu amal. Dan memang benar kita lihat orang yang senang berdebat, dia amalnya sedikit sekali. Bahkan seringkali orang yang suka berdebat itu ditimpa rasa ujub, rasa bangga diri. Apalagi kalau dia merasa dirinya menang, maka dia akan sebarkan kemana-mana, tuh si fulan gak punya ilmu, tuh si fulan, menjelek-jelekan lawannya. La ilaha illallah, saudaraku seiman, azani Allah wa yakum. Kita lihat di zaman ini, hampir semua perdebatan yang ada di zaman ini, wallahi bukan mencari kebenaran. Kebanyakan perdebatan di zaman ini kita lihat hanya sebatas ingin apa? Ingin menguasai dan ingin menang, ingin dilihat kalau lawannya itu kalah, keok dan yang lainnya. Padahal subhanallah, kita meninggalkan perdebatan seperti itu, keutamaannya besar. Yaitu dibangunkan, dijamin dengan rumah di pinggiran surga oleh Rasulullah SAW. Hadis ini juga menunjukkan, saudaraku sekalian, keistimewaan meninggalkan dusta walaupun bercanda. Karena orang yang meninggalkan dusta walaupun bercanda, Rasulullah menjamin dengan rumah buat dia di tengah surga. Allahu Akbar. Kita terkadang menyebarkan ketika bercanda bikin ataupun menyebarkan sebuah dongeng ataupun kisah-kisah yang lucu tapi tidak ada kenyataannya. Kisah tentang Abu Nawas yang ternyata dibuat-buat. Kisah tentang si Juha ternyata dibuat-buat. Dongeng tentang si Kabayan ternyata dibuat-buat hanya sebatas supaya orang tertawa. Padahal Nabi mengancam dalam hadis yang sahih. Nabi bersabda, wailun liman haddatsa fayaqdib liyudhika bihin nas. Wailun lah. Celaka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wail, neraka wail. Bagi orang yang berbicara lalu berdusta agar orang-orang tertawa.
celaka dan celaka. Bayangkan Nabi mendoakan 3 kali kecelakaan buat orang yang seperti ini. Siapa itu? Yaitu yang berbicara berdusta demi orang-orang supaya tertawa. Ini para pelawak kena nih ayat ini, hadis ini, saudaraku sekalian. Ya. Tujuannya supaya orang tertawa, tapi ia berdusta. Dia membawakan ya anekdot-anekdot lucu yang sama sekali tidak ada kenyataannya, dusta isinya. Maka Nabi menjamin. Apa kata Nabi SAW? Aku menjamin dengan rumah di tengah surga bagi mereka yang meninggalkan dusta walaupun bercanda. Ya, makanya Nabi bercanda tidak bercanda, tapi bercandanya Nabi tidak ada padanya kedustaan. Ketika ada seorang nenek datang kepada Rasulullah minta didoakan supaya masuk surga, apa kata Rasulullah? Di surga tidak ada nenek-nenek. Memang benar. Ya, di surga semua menjadi muda lagi. Ya. Akhwal Islam, saudaraku seiman. Hadis ini juga menunjukkan keistimewaan akhlak yang baik. Di mana Nabi SAW menjamin rumah di surga yang paling tinggi. Subhanallah. Bagi siapa? Liman hasuna khuluquhu. Bagi orang yang bagus akhlaknya. Akhlaknya kepada Allah bagus. Akhlaknya kepada manusia juga bagus. Ya, bukan hanya sebatas akhlaknya kepada manusia saja yang bagus, tapi akhlaknya kepada Allah brengsek. Ada sebagian orang menganggap yang penting akhlak bagus sudah, nggak sholat nggak masalah. Ini orang menganggap bahwa seakan-akan akhlak itu hanya kepada makhluk, sementara akhlak kepada Khalik dianggap remeh. Ya akhi, akhlak yang bagus itu kepada dua, kepada Khalik pencipta kita yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan kepada makhluk-makhluk Allah. Akhlak kepada umara, akhlak kepada ulama, akhlak kepada orang tua, kepada tetangga, kepada teman, akhlak kepada fakir miskin, akhlak kepada binatang. Itu semua akhlak, saudaraku. Maka ya akhul Islam, saudaraku sekalian, ya, lihatlah. Ya, kamu yang masih suka berdebat sampai detik ini, yang suka bahkan membuli orang setelah diajak debat, kemudian orang yang nggak mau diajak debat karena tahu ternyata orangnya memang orang-orang yang lisannya kasar, ya. Kemudian orang-orang yang lisannya kasar ini mentertawakannya dan mengatakan, pengecut, keok tuh, nggak mau debat, itu menunjukkan dia batil dan yang lainnya, ya. Maka kamu yang seperti ini ingatlah, perbuatan kamu itu hakikatnya membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menganjurkan kita menjauhi perdebatan. Kalau kamu mau berdebat baik-baik silahkan, tapi jaga adabnya, jaga ucapan, jangan menyakiti. Ayo berdebat secara ilmiah, nggak masalah. Ya. Adapun kemudian perdebatannya isinya ucapan yang kasar, kata-kata yang kotor, dan yang lainnya, wallahi ya akhi, ini semua bukan perdebatan. Ini semua hanya akan mengeraskan hati, menambah dosa, ya, mengerikan. Wallahul musta'an. Hadis selanjutnya ya akhi, hadis 140. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, kunna julusan 'inda babi Rasulillah SAW natadhakar, yanzi'u hadha bi ayah wa yanzi'u hadha bi ayah, fakharaja alaina Rasulullah SAW ka'annama yufqa'u fi wajhi hubbur rumman atau habbur rumman, faqala ya haula bihadha bu'ithtum am bihadha umirtum la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, kami pernah duduk-duduk di sisi pintu rumahnya Rasulullah SAW untuk mengadakan mudzakarah. Lalu terjadi perdebatan
Yang satu mencabut ayat ini berhujah dengan ayat ini. Yang satu lagi mencabut ayat yang lain berhujah dengan ayat yang lain. Ya, dan ini tentu memberikan kesan seakan-akan ayat Al-Quran itu saling bertabrakan. Padahal tidak. Maka mendengar itu Rasulullah keluar dari rumahnya dalam keadaan wajahnya memerah, seakan-akan ya buah delima, kata para sahabatnya. Waqala Rasul bersabda, ya haula, wahai kalian-kalian ini, bihadza bu'ithum, apakah dengan ini kalian diutus? Apakah untuk ini kalian diperintahkan? Jangan kalian kembali setelahku menjadi kafir. Sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain. Rasulullah marah, akhi. Karena para sahabat ini berdebat dengan cara apa? Yang satu mencabut ayat, yang satu lagi mencabut ayat yang lain, sehingga memberikan kesan seakan ayat-ayat itu saling bertabrakan, padahal ayat-ayat Al-Quran tidak saling bertabrakan. Seharusnya kalau mereka tidak paham maknanya, tinggal nanya ke Rasulullah. Rasulullah masih hidup, masih ada, kenapa nggak nanya ke Rasulullah? Kenapa kemudian malah diperdebatkan ayat-ayat tersebut? Padahal Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghayrillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Kalaulah Al-Quran berasal dari selain Allah, mereka akan mendapatkan dalam Al-Quran pertentangan yang banyak. Dan tidak ada pertentangan dalam Al-Quran. Kalau ada orang menganggap ada satu ayat bertentangan dengan ayat yang lain, itu akibat karena kurangnya pemahaman dia. Kewajiban dia apa? Serahkan kepada yang paham, yang alim. Makanya Rasulullah marah sekali kepada para sahabat ini yang berdebat, mencabut, yang satu mencabut ayat, yang satu mencabut ayat, berhujah, berargumen dengan ayat ini, padahal ayat itu tidak saling bertabrakan sebetulnya, tapi merekanya saja yang kurang paham terhadap ayat itu. Maka Rasulullah marah, bukan seperti itu caranya. Ayat Al-Quran bukan untuk diperdebatkan, saudaraku. Ya, makanya disebutkan dalam sebuah riwayat, al-mira' fil Qur'ani kufrun. Ya, perdebatan ya tentang Al-Quran itu adalah kufur. Ikhwatal Islam, saudara-saudaraku seiman. Nah ini ya, bagaimana Rasulullah SAW tidak ridha umatnya berdebat dengan seperti itu. Ya, kewajiban kita, akhi, kalau tidak faham ayat, kembalikan dan tanyakan kepada yang lebih alim, yang lebih faham. Ya. Maka dari itulah, jangan kita menjadi orang yang mempunyai kesukaan berdebat. Karena hobi berdebat bukanlah hobi yang terpuji. Ya. Demikian wabillahi taufik. Nah. Baik. Syukran jazakallahu khair kepada Ustaz yang sudah membacakan dan menjelaskan hadis-hadis yang berada di kitab Sahih Targhib wa Tarhib hingga hadis yang ke-140, yang mudah-mudahan bisa kita mengambil faedahnya dan tentunya kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita dari apa yang telah kita dapatkan tersebut. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemerhati sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Kesempatan pertama kami ajukan terlebih dahulu di layanan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di hadis nomor yang ke-35 dan 36 tadi, ancaman bagi mereka yang ujub dari kalangan kaum muslimin akan dijadikan bahan bakar api neraka. Apakah hal ini menunjukkan orang seperti mereka lah yang pertama-tama masuk api neraka, dan apakah kedudukannya sama dengan yang diancam orang ditempatkan di kerak api neraka dari kalangan orang-orang munafik? Jawab, tidak mungkin sama, saudaraku. Kalau orang munafik itu memperlihatkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran, mereka ya azabnya keras dan kekal selama-lamanya di neraka. Adapun yang ini, ya mereka diazab, akan tetapi ya mereka tidak kekal di neraka karena keutamaan la ilaha illallah. Karena siapapun orang yang wafat di atas la ilaha illallah pasti akan keluar dari api neraka. Rasulullah bersabda, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah
wa fi qalbi waznu sya'iratin min khair. Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbi waznu burratin min khair. Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min khair, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat dari Rawahul Bukhari. Akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah sementara di hatinya ada sebesar biji syair gandum dari kebaikan. Akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah sementara di hatinya ada sebesar biji bur dari kebaikan. Sampai Rasulullah bersabda, akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah sementara di hatinya ada sebesar biji apa? Sawi dari kebaikan. Allahu Akbar. Ya. Maka mereka yang merasa ujub dengan ilmunya dan sombong dengan ilmunya terancam masuk neraka karena kesombongan mereka. Tapi apakah mereka kekal di neraka? Tentu tidak. Ya. Karena Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan bahwa pelaku dosa besar itu tidak kekal dalam neraka. Ini keyakinan Ahlussunnah seluruhnya. Ya. Kecuali orang Khawarij dan Mu'tazilah yang mengatakan bahwa orang yang sudah masuk neraka tidak akan keluar selama-lamanya. Mereka mengatakan pelaku dosa besar kafir, murtad dari agama Islam. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang pertama kali dilemparkan ke neraka? Ini buat yang riya. Ya, yang disebutkan dalam hadis, salasatun awwalu man yuqda bihim yaumal qiyamah. Dalam satu riwayat yang lain, salasatu awwalu man tusa'ar bihimun nar. Ya. 3 orang yang pertama kali dilemparkan ke neraka, dibakar dalam api neraka. 3-tiganya ternyata pelaku riya semua. Yang pertama, orang yang alim dan qari. Lalu Allah bertanya kepada dia, apa amalmu? Si alim dan qari ini berkata, ya Rabb, aku dahulu menuntut ilmu, mengajarkan ilmu karena engkau, dan aku baca Quran karena engkau. Maka Allah berfirman, kadzabta, kamu dusta. Kamu dulu menuntut ilmu karena yang disebut ulama, dan kamu membaca Quran karena yang disebut qari, dan kamu sudah mendapatkan predikat itu. Lalu ia pun diambil kakinya dan dilemparkan ke neraka. Ya. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, orang yang berjihad sampai mati syahid. Lalu Allah bertanya kepadanya, apa amalmu? Kata dia, ya Rabb, aku berjihad di jalan engkau sampai aku mati syahid, terbunuh. Karena engkau, ya Allah. Allah berfirman, kamu dusta. Kamu dahulu berperang hanya ingin disebut pahlawan dan pemberani saja. Dan kamu sudah mendapatkan predikat itu, kata Allah. Lalu diambil kakinya dan diseret dan dilemparkan ke neraka. Mengerikan. Yang ketiga, orang yang dermawan yang suka berinfak. Lalu Allah bertanya kepada dia pada hari kiamat, apa amalmu? Dia berkata, ya Allah, tidak ada satupun tempat yang engkau suka untuk aku berinfak padanya kecuali aku sudah berinfak padanya, ya Allah. Maka Allah berfirman, kamu dusta. Kamu dahulu berinfak hanya karena yang disebut dermawan, dan kamu sudah mendapatkan predikat itu. Lalu diambil kakinya dan dilemparkan ke dalam neraka. Mengerikan, akhi. Ini buat yang riya. Kalau hadis yang sedang kita bahas ini buat orang yang ujub dan sombong. Dia belajar Al-Quran, dia belajar ilmu, dia sudah kuasai Al-Quran, sombong, ujub, dirinya merasa paling alim, paling hebat, ya paling baik sudah. Maka kata Rasulullah, orang seperti ini pun akan menjadi bahan bakar api neraka. Tapi apa sama dengan orang munafik? Ya tidak sama. Ini hanya sebatas mereka ini pelaku dosa besar yang terancam masuk neraka. Allahu a'lam. Nah. Baik, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya, dan selanjutnya yang kedua ada 2 pertanyaan senada. Ya Ustaz, saya suka berdebat
masalah agama dengan saudara saya dalam rangka saya ingin menyampaikan kebenaran, karena kebetulan saya tersebut belum paham akan sunnah. Apakah hal ini juga masuk ke dalam ancaman suka berdebat, Ustaz? Apa kemampuan ilmu Anda sehingga Anda suka berdebat? Ya, antum ilmunya sudah mumpuni. Sudah dalam ilmu antum sehingga kamu suka berdebat. Kewajiban antum hanya sebatas menyampaikan hujah dan selesai. Ya. Kalau dia misalnya ada syubhat dan dia membantah dan antum mampu untuk membantahnya dengan hujah yang kuat, silakan. Tapi jangan jadikan Anda sebagai sesuatu yang menjadi kesenangan Anda berdebat. Ya. Karena kata-kata suka berdebat ini mengerikan. Saya suka berdebat. Ya, kesukaan yang sangat tidak baik. Ya. Nah, kalau kita sampaikan hujah di keluarga kita, di grup misalnya, lalu ada grup keluarga kita mengeluarkan hujah lagi, lalu kita bantah lagi secara ilmiah, ya, bahwa hujah kamu itu adalah dhaif karena begini, tapi tetap memelihara adab, ya, dan memelihara akhlak yang baik. Boleh, silakan. Kalau memang tujuannya untuk membela kebenaran, ya, menegakkan hujah. Adapun kemudian, ya, kita ngeyel-ngeyelan, mengucapkan kata-kata yang kasar, menyakiti hati, ini tinggalkan, saudaraku. Ini bukan perdebatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam. Ya, nah baik, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian. Dan yang ketiga, kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan, Ustaz, kami melihat hasil perdebatan antara asatidzah Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bidah. Tapi di situ sepertinya terlihat bagi saya syubhat dari Ahlul Bidah itu cukup kuat, seolah ilmiah padahal tidak. Tentunya ini bisa menjadikan syubhat yang kuat bagi orang awam, akan tersebarnya juga kesesatan. Apakah hasil-hasil perdebatan tersebut boleh kita sebarkan, Ustaz? Tidak boleh. Ya. Al-Imam Al-Lalikai dalam kitab Muqaddimah Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, beliau menyebutkan bahwa tersebarnya pemikiran yang menyesatkan akibat daripada apa? Perdebatan di hadapan halayak. Ya. Di mana perdebatan di hadapan halayak ini menjadi sumber utama masuknya pintu syubhat kepada orang-orang awam. Iya. Dan memang benar apa yang dikatakan oleh Imam Al-Lalikai. Makanya ya, Ahlul Bid'ah itu selalu maunya debat itu di depan orang. Nggak mau empat mata, nggak mau. Itu orang-orang liberal itu maunya debatnya itu di depan orang sudah. Kenapa? Karena setidaknya syubhat mereka masuk. Orang awam tidak paham apa-apa. Yang kalah disorakin, ya, yang menang dihorein. Yang seperti ini, saudaraku sekalian, nah bukanlah kebiasaan salafus saleh. Bahkan mudaratnya kepada umat jauh lebih besar. Ya, demikian, wallahu a'lam. Ya, nah. Baik, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Pertanyaan di layanan pesan singkat, 3 pertanyaan sudah kami ajukan. Dan selanjutnya silakan bagi Anda para pemerhati sekalian yang ingin menghubungi kami secara langsung untuk bertanya, dan kami harapkan tentunya pertanyaan disesuaikan dengan bahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Silakan sekali lagi kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya. Assalamualaikum Raja TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana? Ibu Yuni dari Jakarta Pusat. Iya, silahkan pertanyaannya, Ibu. Iya, Assalamualaikum Ustadz Abu Yahya dan tim. Semoga Allah senantiasa. Ibu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu dikecilkan saja volume media monitornya. Iya. Silahkan. Nah, begini Ustadz, saya mohon penjelasannya.
apakah puasa Nabi Daud itu bisa dikonter ataupun bisa kita niatkan untuk mengkodok ketika saya pernah meninggalkan puasa waktu hamil yang tidak ketahuan saya yang belum dapatkan hidayah. Apakah bisa digabungkan dengan niat puasa Senin, Kamis atau Yaumil Bid? Mohon penjelasannya, apakah ada dalilnya? Syukron dari kelas. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling kuat dari pendapat para ulama itu tidak boleh. Tidak boleh digabungkan antara ya puasa qadha dengan puasa Daud ataupun puasa Ayyamul Bid. Kenapa demikian? Karena pertama, kita tidak pernah mendengar Nabi SAW melakukan itu. Ya. Yang kedua, karena berbeda hukumnya. Kalau puasa qadha itu hukumnya wajib. Ya. Dan puasa Daud ataupun puasa Ayyamul Bid itu hukumnya sunnah. Maka sesuatu yang wajib tidak bisa digabungkan dengan sesuatu yang sunnah. Ya. Atas pendapat yang kuat wallahu alam. Seperti dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ya, bahwa syarat bolehnya digabungkan dua amal apabila satu level. Kalau yang satu wajib, yang satu sunnah, ini beda level, maka tidak boleh, wallahu a'lam. Nah, baik, terima kasih banyak atas jawaban Ustaz. Demikian, dan selanjutnya mungkin yang kedua, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana? Dengan Ibu Tini. Silakan pertanyaannya. Gini Ustadz, saya kan kalau mengikuti kajian selalu kajian sunnah, alhamdulillah. Tapi pernah kejadian karena anak tunanetra kan pernah kejadian ada perkumpulan tunanetra. Nah di situ ada ceramah ya Ustadz. Ustadz itu mengatakan jadi kebaikan, maksudnya gini Ustadz, memberi ini sama menyampaikan dakwah gini Ustadz, saya bisanya sukses, bisanya punya ini dan itu berkat amalan saya, misalnya sholat malam dan sebagainya Ustadz. Itu kan sebenarnya kalau seperti itu nggak perlu diceritakan. Itu saya sebenarnya tidak setuju, tapi saya cuma karena punya keterbatasan ilmu, saya cuma diam. Cuma saya di belakang selesai acara tersebut, saya bercerita sama teman, itu kan sebenarnya kurang baik ya, seperti itu. Jadi pertanyaannya bagaimana? Gimana ya Ustadz, seringkali menghadapi masalah-masalah seperti itu gitu. Jadi kebaikan Ustadz itu diceritakan sama kita semua jamaah. Jadi dia tuh bisa sukses, bisa punya ini, pujian itu berkat amalannya dia gitu Ustaz. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya, sikap Ustadz ini sangat tidak sesuai dengan perbuatan salafus saleh. Tidak pula para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Bahkan memberikan kesan seakan-akan kita beramal saleh tujuannya untuk mendapatkan kesuksesan dunia. Sementara Allah mengancam dalam surat Hud ayat 15-16. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinata nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang ia inginkan dari amalnya tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu nanti pada hari kiamat tidak akan mendapatkan apapun kecuali api neraka. Batal amalan mereka, sia-sia perbuatan mereka. Subhanallah, kalau kita melihat bagaimana ya para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para salafus saleh sana terdahulu, mereka berusaha malah menyembunyikan amal mereka. Ya. Ini dia Sufyan bin Sa'id al-Thawri. Beliau salat malam luar biasa. Beliau menangis dalam salatnya. Ketika masuk fajar, maka beliau pura-pura ya mengeluarkan suara seakan-akan beliau baru bangun tidur.
supaya dikira oleh tetangganya kalau dia baru bangun. Ya, ya akhi, kesuksesan kita di dunia, ya, kalau misalnya tujuan kita beramal soleh untuk mendapatkan kesuksesan kita di dunia, seperti Allah sebutkan tadi, kita tidak mendapatkan pahala apapun di akhirat. Yang kita dapatkan hanya api neraka. Makanya Imam As-Suyuti mengatakan orang yang berhaji atau beramal soleh, ya beribadah, masuk padanya dengan niat dua. Niat yang pertama, niat karena Allah. Niat yang kedua, niat karena dunia. Maka dilihat mana yang paling dominan. Kalau niat karena dunianya yang paling dominan, dia dapat dosa. Ya, kalau ternyata niat karena Allahnya yang dominan, dia dapat pahala. Kalau niat karena Allah dan karena dunianya seimbang, ya 50-50, maka tasaqata, saling berguguran, tidak dapat pahala dan tidak dapat dosa. Nol. Maka dari itulah saudaraku, mungkin si ustadz tersebut ingin memberikan motivasi agar mereka beramal. Tapi sayang, motivasinya dengan dunia. Saya sukses dapat ini, saya punya jabatan ini, saya punya kedudukan ini karena saya suka tahajud. Mungkin niat dia bagus, dia ingin motivasi orang supaya tahajud. Tapi sayang, motivasinya tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Allah dan Rasulnya tidak pernah memotivasi seseorang supaya sholat malam agar dapat dunia, tidak. Ya, lihat bagaimana motivasi Allah dalam Al-Quran untuk salat tahajud. Allah berfirman, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada di dalam surga dan mata air yang mengalir. Mereka mengambil apa yang Allah berikan berupa kenikmatan. Dahulu mereka termasuk orang yang berbuat ihsan sewaktu di dunia. Dahulu mereka sedikit tidur di waktu malam. Dan mereka memohon ampun di penghujung malam. Subhanallah. Adakah yang lebih indah ya akhi dari motivasi ayat ini untuk kita salat tahajud? Allah berfirman juga memberikan motivasi untuk tahajud. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Mereka menyeru Rabbnya karena berharap dan rasa takut. Dan mereka pun menginfakkan dari sebagian apa yang kami berikan rezeki kepada mereka. Jiwa tidak mengetahui, ya, qurratu a'yun, kesejukan pandangan yang disembunyikan untuk mereka, yaitu di surga. Ya, akibat amalan tadi. Ya, sebagai balasan terhadap perbuatan yang mereka lakukan. Betapa indahnya ayat ini. Allah memotivasi kita, ya, untuk beramal saleh, salat tahajud, agar mendapatkan surga Allah yang paling tinggi. Bukan kesuksesan dunia. Dunia sementara, saudaraku. Allah tidak pernah memuji dunia dalam Al-Quran. Ya. Allah pun juga tidak pernah menyuruh kita bangga dengan kesuksesan dunia. Tidak. Bahkan Allah memberikan pengertian kesuksesan yang hakiki. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh ia telah sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia, kata Allah, kecuali kesenangan yang menipu. Seakan Allah ingin mengingatkan bahwa kesuksesan dunia itu bukan tujuan kamu, wahai manusia. Saudaraku seiman. Jadi, ya, kalau kita ingin memotivasi orang supaya mau salat tahajud, mau berzikir, ya, yang paling utama
motivasilah mereka dengan kehidupan akhirat. Dan ingatkan bahwa dunia itu sementara. Dunia itu kesenangannya menipu. Itulah manhaj Al-Quran dalam Al-Quran. Nah, saudaraku sekalian, naam, betul memang terkadang Nabi SAW memberikan motivasi dunia. Ya, terkadang bukan sebuah kebiasaan. Terkadang saja. Dan sesuatu yang sifatnya terkadang tidak bisa dijadikan kaidah. Yang bisa dijadikan kaidah itu yang selalu, yang paling sering. Kata para ulama demikian. Contoh Nabi bersabda, man sarrathu an, siapa yang merasa suka untuk umurnya dipanjangkan dan rezekinya diluaskan, falyasil rahimah, hendaklah ia menyambung silaturahim. Ya, di sini Nabi memberikan motivasi siapa yang ingin umurnya dipanjangkan dan rezekinya diluaskan, hendaklah ia menyambung silaturahim. Ya, namun tentunya ini tidak bertabrakan dengan ayat tadi surat Hud. Kenapa demikian? Karena surat Hud itu tegas mengatakan orang yang tujuan utamanya dunia tidak dapat pahala. Sementara di sini Nabi memberikan motivasi dengan dunia bukan untuk dijadikan tujuan utama, bukan. Ya. Kita silaturahim dengan harapan ya, supaya umur kita dipanjangkan, rezeki kita diluaskan, boleh. Selama itu bukan tujuan utama kita. Tujuan utama kita adalah mengharapkan ridho Allah semata. Padahal sebetulnya kalau kita pikirkan baik-baik, kalau kita silaturahim niatnya 100% mengharap ridho Allah, tidak mengharapkan dua tadi, tetap nggak Allah kasih dua tadi? Dipanjangkan umur, diberikan rezeki, tetap dikasih. Walaupun niat kita tidak mengharapkan itu semua. Kita hanya mengharapkan kehidupan akhirat saja, mengharapkan ridho Allah semata. Tetap dikasih oleh Allah SWT. Kenapa? Karena itu namanya janji. Ya. Maka kalau kita silaturahim dan silaturahim kita 100% karena Allah, maka dua janji tadi tetap diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itulah saudaraku sekalian. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat pada pagi hari ini, yang benar semuanya dari Allah dan yang salah dari kekurangan ilmu saya. Mohon maaf atas ucapan saya yang tidak berkenan. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.